Selama kami mereview laptop Intel Evo dengan prosesor Intel Core Ultra generasi pertama alias Meteor Lake, pretty much semuanya menggunakan prosesor seri H, kelas 28 watt ke atas. Nah, apakah ada kelebihan pakai Intel Core Ultra seri U kelas 15 watt seperti HP Envy X360 yang satu ini? HP Envy adalah salah satu lineup laptop orang kantoran paling populer di dunia. Dia punya reputasi yang dikenal balance antara desain, kelengkapan fitur, dan harga. Jika dilihat, seri Envy keluaran 2024 ini punya desain dan vibe yang sangat mirip Spectre, cuma lebih sederhana karena ini segmen pasarnya tepat di bawah Spectre atau Omnibook Ultra. Nevertheless, ini hitungannya tetap 2-in-1 kelas premium, konstruksi full aluminium termasuk engsel 360 derajat yang dijamin bakal tahan lama. Bagi yang belum kenal Envy X360 series atau belum pernah pakai laptop 2-in-1, kita rekap dikit aja bahwa laptop ini punya fleksibilitas yang mantap soal penggunaan karena layarnya bisa ditekuk 360 derajat antara mode laptop atau tablet atau somewhere di tengah-tengah. Pas banget buat seorang sales atau marketing yang tiap hari butuh laptop portable sekaligus presentable di depan klien. Oh iya, nggak sekedar touchscreen, di sini jadinya ada 3 metode input yaitu layar, touchpad, dan stylus. Nah, apakah layarnya sendiri bagus? Tentu saja, panel OLED 3K 120Hz extra tajam dengan dynamic refresh rate udah jadi standar laptop di harga segini. Sebuah upgrade yang ideal buat Anda yang mau move on dari layar Full HD IPS standar. Pasti bikin lebih semangat kerja dan lebih semangat Netflixan. Hehehe. By the way, layarnya ini juga udah dilapisi proteksi Gorilla Glass NBT yang strong, touchscreen responsif, stylus bawaan sebenarnya bagus dan akurat, namun tetap ada sedikit delay layaknya rata-rata Ultrabook Windows pada umumnya. Lanjut, berbeda dengan Spectre atau Omnibook Ultra, port-port di Envy lengkap juga ya untuk ukurannya. Mulai dari combo audio jack dan USB-A 3.2 Gen 2 di kanan, lanjut kiri ada USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt 4, dan satu lagi USB-C 3.2 Gen 1 full function. Oh ya, kamera juga salah satu kelebihan laptop 2-in-1 HP, yaitu udah 5 megapiksel, video up to QHD, Face ID support presence detection, dan privacy shutter. Okay, so this is how the video looks like. I look fabulous as always. Sekarang, the moment of truth. Bagaimana performa Core Ultra 100 series versi U? Mungkin performa prosesor rata kanan bukan prioritas utama orang-orang yang jadi target market laptop ini. Intel Core Ultra 155U punya konfigurasi 2 P-Core, 8 E-Core, dan 2 LPE Core yang bedanya cukup jauh dibanding Core Ultra 155H, ditambah IGP Intel Arc yang hanya sebatas 4 core, bareng NPU Intel AI Boost. Di sisi memori ada dual channel 16GB dan SSD PCIe Gen 4 1TB. Singkat cerita, di sektor CPU performanya tidak jauh beda dibanding Core i7 Gen 12 seri U walau pastinya lebih efisien daya. Power limit mentok di 30 watt dan sustain powernya ada di 22 watt saja. However, di benchmark real seperti di Premiere Pro atau Blender, dia mampu outperform Spectre 14 X360 Gen 12 yang jadi daily driver gue selama beberapa tahun belakangan. Terutama di Blender karena di IGP generasi 13 ke bawah belum support rendering GPU pakai One API. Di benchmark, performa kasar IGP Intel Arc 4 core bawaan memang belum melampaui Iris Xe 96EU, namun pastinya dia lebih efisien dan again dengan arsitektur lebih baru dia support hardware acceleration di banyak hal, termasuk harusnya lebih optimal di game-game yang support XeSS. Pasar laptop ini emang nyasar kaum profesional kantoran, tapi nggak ada salahnya kan sesekali main Dota di kantor kalau lagi penat. Hehe. Oh ya, soal keberadaan NPU ini tentu juga improvement dibanding Core i7 di generasi sebelumnya, mengingat sekarang banyak fitur Windows yang secara efisien udah bisa diserahin ke NPU, macam Windows Defender dan Studio Effects. Untungnya, cooling tidak demanding karena ini prosesor seri U. Bahkan sistem 1 kipas 1 heatsink begini cukup untuk mempertahankan suhu di bawah 80 derajat saat full load. Suhu permukaan adem-adem aja baik saat digunakan di mode laptop maupun tablet. Di luar itu, ya Envy ini punya layout keyboard standar HP dengan tambahan tombol Copilot, udah nggak ada lagi sensor fingerprint dalam keyboard. Lalu ada tombol dedicated untuk command center, serta snipping tool di samping tombol power yang masih nyatu di keyboard. Posisi tombol power ini sejujurnya kurang ideal digunakan di laptop 2-in-1 karena cuma reachable saat di mode laptop. Speaker stereo udah Poly Studio juga ya by the way, macam Spectre dan Omnibook, tapi ya ini dual speaker aja jadi soundnya nggak semenggelegar atau sejernih Poly Studio quad speaker bawaan saudaranya yang lebih high-end. Baterai 60Wh actually sanggup buat playback video YouTube selama 10 jam di mode battery saver.
which means tidak terlihat peningkatan daya tahan dibanding Ultrabook Evo lain yang pakai prosesor Core Ultra seri H generasi pertama. Alright, HP Envy X360 14 dengan Intel Core Ultra generasi pertama ini kelihatannya memang menyasar pasar corporate yang tidak membutuhkan kinerja paling tinggi, tapi reliable dan punya segala fitur modern. Kalau gue sendiri, pasti akan lebih milih langsung ambil Spectre atau OmniBook Ultra yang harganya 25 juta ke atas karena butuh IGP powerful dan RAM 32GB. Namun, considering harganya yang mulai dari 15 juta untuk versi Core Ultra 5, ini bisa jadi kandidat oke buat ganti laptop operasional kantor yang masih ngandelin Intel generasi 11 ke bawah. Overall, kita dapat performa chip lebih adem, kualitas layar papan atas, desain ringkas, konektivitas lengkap, dan garansi accidental damage protection selama 2 tahun. Berharap aja di generasi berikutnya HP bisa ngasih opsi Envy dengan Core Ultra seri H yang lebih powerful, tinggal di downvolt aja, sebab punya iGPU kenceng cukup penting untuk kebanyakan user Ultrabook zaman now. Sebab bisa disimpulkan, ternyata antara Core Ultra 7 seri U dan seri H, terdapat gap performa yang relatif lebar. Oh ya, bagi yang lebih berani mencoba hal baru, ada OmniBook X dengan prosesor Snapdragon X Plus atau X Elite yang bisa dibeli mulai dari 15 jutaan aja, dan kita akan segera review. Selain itu, HP juga lagi ada promo menarik, yaitu double bonus special di hari special bersama HP Indonesia. Promonya hanya sampai 15 Mei 2025. Sekian dulu pokoknya, gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.